memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Alkisah, di sebuah rumah yang hanya ditinggali oleh seorang ibu dan anak laki-lakinya yang duduk di bangku kelas 1 SMP, pada pukul 6 dini hari, terjadilah interaksi antar ibu dan anak yang mana sang ibu berupaya menunjukkan rasa cintanya melalui perhatian kecil, yaitu menawarkan sarapan sebelum sang anak pergi ke sekolah. Gak sarapan dulu, nak. Mas Ibu bawain bekal ya, nak. nongol udah gede bu, mana-mana nggak bawa bekal. Ini uang buat makan di kantin ya. Ya udah sini. Sang anak meraih kasar uang yang diberikan ibunya, kemudian berjalan menuju sekolah tanpa meminta restu terlebih dahulu. Nasib sang ibu sungguh malang, memiliki anak semata wayang yang tidak tahu diuntung. Ya Allah, lindungilah anakku dimanapun ia berada. Lah, nggak ada guru. Lihat aja sendiri. Soalnya. Woi, gabut banget. Nongkrongnya di kantin. Nongkrong, udah jam pelajaran ini. Udahlah, ayo ikut aja. Anak itu dan teman-temannya keluar kelas dan pergi ke kantin di waktu yang tidak semestinya. Setelah semua pergi, tak lama bapak ibu guru datang untuk memberikan informasi. Ini anak-anak pada kemana ya bu? Saya cari ya bu. Iya Pak, saya tunggu di sini. Di lain sisi, anak itu bersama teman-temannya sedang berkumpul di sebuah tangga setelah membeli jajanan dari kantin. Terkecuali salah satu temannya yang masih mengantri membeli minum di kantin. Bapak guru yang sedang mencari mereka, lantas melihat mereka berada di tangga pun menghampiri dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Hei kalian, ngapain di sini? Nongkrong pak. Kenapa pak? Mau ikut nongkrong juga apa? Ayo teman-teman kami. Kalau punya nyali, kau kenali ya. Nongkrongan kami bukan nongkrongan secundang. Banyak gaya, udah sana masuk kelas. Kalau kagak banyak gaya mah kagak disukain cewek pak. Para anak laki-laki pergi menuju kelas diikuti dengan bapak guru. Sementara itu, anak-anak perempuan yang sudah sampai terlebih dahulu di kelas lantas mendapat protes dari sang ibu guru yang sedari tadi menunggu di kelas. Mau dikasih info, malah ngilang. Info! Dikasih info mas. Apa sih ya? Sudah, anak-anak cepat duduk. Ibu guru ingin menyampaikan informasi. Silakan bu. Ibu akan menyampaikan bahwasanya 2 minggu ke depan kalian akan dirumahkan. Dirumahkan gimana bu? Lah, meneket teh.
begitu, ada apa denganmu? Maksudnya, kalian akan sekolah dari rumah karena pemerintah memberhentikan segala aktivitas di luar rumah, termasuk sekolah, sebab kondisi pandemi COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Ayo bersiap untuk pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sepulangnya anak itu dari sekolah, ia tak mendapati ibunya berdiri di ambang pintu seperti hari-hari biasanya. Ia belum mengetahui bahwa sang ibu terjangkit virus COVID-19 dan akan dibawa oleh ambulans. Tumben ibu gak nungguin gua di depan pintu. Apa pergi ya? Bodo amat lah. Anak itu mendengar suara batuk dari bilik kamar ibunya yang tertutup rapat. Karena kesal, anak itu membanting kasar pintu kamar ibunya. Apa sih bu? Berisik. Nak, jangan kesini. Covid kena ibu. Gua amat mau lagi sakit juga. Lagian ada nggak adanya ibu nggak ngaruh juga tuh buat nopal. Petugas COVID-19 telah sampai untuk menjemput sang ibu. Anak itu terpaku melihat ibunya yang akan dibawa oleh ambulans. Dalam benaknya, ia berpikir apakah separah itu. Ibu pamit ya, Nak. Anak itu jatuh terduduk sebab kaki yang tak mampu menopang tubuh. Setelah sang ibu benar-benar pergi dari hadapannya, pergi untuk tidak kembali. Ibu pasti sembuh. Benar dengan anak dari Ibu Skaisi, kami minta doanya karena Ibu Skaisi mengalami masa-masa kritis. Telepon ditutup sepihak oleh anak itu, lantas tak sadarkan diri karena belum sanggup menerima kenyataan. Tiba-tiba, ia terbangun dan berada di tempat antah berantah dengan kedua temannya di sisi kiri dan kanannya. Loh, rumah gua di mana? Ini tempat apaan? Ibu. Cari ibu yang kekal. Ibumu sudah menjadi kawanan kamu. Kurang ajar. Jadi kalian yang bikin ibu sakit. Anak itu dengan kedua temannya berusaha sekuat mungkin. Pada akhirnya, COVID-19 mampu diberantas. Lagi-lagi, anak itu terbangun. Tapi kali ini ia berada di ruang kelas, lengkap dengan bapak ibu guru dan teman-temannya. Nak, semalam kamu tidak cukup tidur karena belajar ya? Ibu guru bangga, kamu semakin rajin saja belajarnya. Sudah 2 tahun berlalu rupanya. Perang melawan COVID hanya mimpi belaka. Sang ibu sudah berpulang sejak hari pertama dibawa ambulans. Lika-liku hidup seorang diri tanpa ibu membuat anak itu mengerti bahwa ibu sangat berarti. Anak itu kembali mengingat-ingat betapa mudahnya hidupnya sewaktu ibu masih ada. Ibu bisa bahagia di surga ya, karena nggak ada anak nakal lagi yang nyusahin ibu. Gak sarapan dulu, Nak. Males Ini uang dari ibu ya, Nak, buat makan di kantin. Ya udah sini. Apa sih bu? Berisik. Bodoh amat mau lagi sakit juga. Lagian ada nggak adanya ibu tuh nggak ngaruh buat hidup Noval. Udahlah, jangan sedih. Nanti juga semuanya bakalan baik-baik aja. Nak Naufal, kamu kuat ya, karena sadar dari kesalahan dan bertahan sejauh ini di era pandemi COVID-19. Bukan Novel aja yang kuat, tapi kita semua manusia kuat.
Memang betul ya, fisik kita harus kuat, mental kita harus kuat, karena kita manusia kuat.